Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Afifah Hayati, pada mata kuliah Aljabar Boolean di pertemuan ke-6 ini. Pada pertemuan ke-6 ini, yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai penyederhanaan fungsi Boolean atau kita kenal juga dengan istilah minimisasi fungsi Boolean. Penyederhanaan fungsi Boolean dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama secara aljabar, yang kedua menggunakan peta Karnaugh, lalu yang ketiga menggunakan metode MAVE atau Map Entered Variable, lalu yang keempat menggunakan metode Quine-McCloskey atau dikenal juga sebagai metode tabulasi. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu penyederhanaan secara aljabar. Kita lihat contoh pertama ya. Ini ada fungsi Boolean dua peubah yaitu f, x, y sama dengan x ditambah x aksen dikali y. Nah, sifat apa yang akan kita gunakan ya? Nah, kita ingat aksioma B4 yang I2 yaitu sifat distributif ya. Yang kedua, x ditambah x aksen dikali y itu bisa kita jabarkan sebagai dalam kurung x ditambah x aksen ya dikali dalam kurung x ditambah y ya. Ingat sifat distributif yang kedua ya, aksioma B4 yang I2. Nah, selanjutnya kita ingat bahwa x ditambah x aksen ya menurut sifat komplement ya yaitu aksioma B5 yang I1 ya, x ditambah x aksen adalah 1 sehingga kita mendapatkan sama dengan 1 dikali dalam kurung x ditambah y. Ya. Nah, ingat hukum identitas ya, yang aksioma B2 yang I2 atau sifat identitas ya. 1 dikali suatu suku ya adalah suku itu sendiri. Berarti 1 dikali dalam kurung x plus y adalah x ditambah y itu sendiri ya. Nah, apakah ini sudah sederhana? Bentuk paling sederhana? Sudah ya. Ini bisa kita lihat masing-masing suku atau peubah yaitu x dan y itu pada baris terakhir itu tidak ada yang sama lagi ya. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi ini adalah bentuk paling sederhana. Nah, lalu kita lihat pada contoh selanjutnya. Ini ada fungsi Boolean 3 peubah ya. F, X, Y, Z sama dengan X aksen dikali Y aksen dikali Z ditambah X aksen dikali Y dikali Z ditambah X dikali Y aksen. Nah, apakah yang akan kita lakukan untuk menyederhanakan fungsi Boolean ini ya? Nah, kita lihat pada dua suku pertama yaitu X aksen dikali Y aksen dikali Z dan suku kedua X aksen dikali Y dikali Z. Bisa kita lihat bahwa di situ ada dua peubah yang sama yaitu X aksen dan Z. Ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan aksioma B3 yang I1 ya. Kita terapkan sifat komutatif, Z-nya kita majukan ke depan ya. Jadi Y aksen dikali Z itu kita gunakan sifat komutatif, kita akan ubah jadi Z dikali Y aksen ya. Lalu Y dikali Z pada suku kedua ya itu menggunakan sifat komutatif jadi Z kali Y ya, sehingga hasilnya adalah sama dengan X aksen dikali Z dikali Y aksen ditambah X aksen dikali Z dikali Y ya ditambah. Nah, untuk suku yang terakhir itu masih tetap X dikali Y aksen. Nah, selanjutnya karena sudah ada dua suku yang sama ya, maksudnya dua peubah yang sama, satu X aksen dan Z. Nah, itu kita bisa keluarkan ya X aksen kali Z menggunakan aksioma B4 yang I1, sifat distributif yang pertama ya. Jadi, kita akan mendapatkan hasil X aksen dikali Z dikali dalam kurung Y aksen ditambah Y ya. Lalu ditambah X dikali Y aksen. Nah, ingat kembali
Suatu suku ditambah komplemennya adalah apa? Menurut sifat komplement adalah 1 ya. Jadi Y aksen ditambah Y itu kan sama aja Y ditambah Y aksen ya, menggunakan sifat komutatif terhadap penjumlahan ya. Nah, menggunakan sifat komplement atau aksioma B5 yang I1 itu hasilnya adalah 1 ya. Y aksen ditambah Y adalah 1. Sehingga kita akan mendapatkan hasil sama dengan X aksen dikali Z dikali 1 ditambah X dikali Y aksen. Nah, ingat, sekali lagi hukum identitas ya, sifat identitas ya. Nah, atau aksioma B2 yang I2 ya, bahwa suatu suku dikalikan 1 adalah suku itu sendiri. Berarti X aksen dikali Z dikali 1 adalah X aksen dikali Z. Sehingga kita akan mendapatkan sama dengan X aksen dikali Z ditambah X dikali Y aksen. Nah, kita lihat pada baris terakhir ini, apakah sudah paling sederhana? Kita lihat bahwa di sini tidak ada lagi suku yang sama ya, variabel atau peubah yang sama. Maksud saya peubah yang sama ya. Nah, di sini tidak ada lagi ya. Berarti bisa kita simpulkan ya, bahwa ini sudah bentuk paling sederhana. Lalu ini untuk contoh penyederhanaan yang ketiga, ini ada fungsi f, x, y, z. Nah, ini sama dengan x dikali y ditambah x aksen dikali z ditambah y dikali z. Nah, ini sedikit tricky ya, bagaimana cara menyederhanakannya. Di masing-masing suku, yaitu tidak ada yang sama ya. Dan masing-masing peubahnya itu juga berbeda ya. Suku pertama X sama Y, suku kedua X aksen sama Z, lah suku ketiganya Y sama Z. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan meminta bantuan ya. Jadi pada suku yang terakhir ya, Y sama Y dikali Z itu kita meminta bantuan menggunakan sifat identitas ya, yaitu aksioma B2 yang I2 ya. Jadi ini kita menggunakan dua sifat sekaligus ya. Jadi kita lompat langkah ya. Jadi Y kali Z-nya kita kalikan 1 dulu ya, menggunakan aksioma B2 yang I2. Nah, 1 itu ya, menurut sifat komplement yaitu aksioma B5 yang I1, 1 kan bisa kita tulis sebagai apa? Suatu suku ditambah dengan komplemennya, ya kan? Nah, bisa kita lihat Y dikali Z, di situ kan variabel yang belum ada apa? X ya. Nah, berarti yang kita ubah satunya adalah menjadi X ditambah X aksen. Sehingga pada suku ketiganya akan menjadi Y dikali Z dikali dalam kurung X ditambah X aksen. Nah, selanjutnya untuk yang suku ketiga Y dikali Z dikali dalam kurung X plus X aksen, kita kenakan sifat distributif yang pertama ya, atau aksioma B4 yang I1 maksud saya. Aksioma B4 yang I1 ya, sehingga kita akan mendapatkan pada suku yang ketiga adalah X dikali Y dikali Z dan X aksen dikali Y dikali Z ya. Jadi untuk penyusunan urutan X-nya kita sudah langsung letakkan X dan X aksen di depan ya. Nah, lalu untuk dua suku pertamanya yaitu X dikali Y dan X aksen dikali Z, kita kenakan sifat identitas ya, yaitu aksioma B2 yang I2. Jadi masing-masing kita kalikan dengan 1. Jadi X dikali Y dikali 1, X aksen Z dikali 1. Ya. Selanjutnya akan kita lakukan pengelompokan ya. Nah, itu pengelompokan yang pertama itu yang saya beri warna orange ya. Bisa kita lihat pada suku X dikali Y dikali 1 dan X dikali Y dikali Z, itu kan ada dua peubah yang sama ya, yaitu X dan Y. Nah, berarti kita bisa menggunakan sifat distributif, yaitu sifat distributif yang pertama atau aksioma B4 yang I1. Ya, sehingga X dikali Y dikali 1 ditambah X dikali Y dikali Z bisa kita sederhanakan ya, menjadi X dikali Y dikali dalam kurung 1 plus Z. Ya.
Lalu pengelompokan yang kedua yang berwarna hijau ya, pada suku X aksen dikali Z dikali 1 dan suku X aksen dikali Y dikali Z ya. Nah, di situ terlihat bahwa ada dua peubah yang sama yaitu X aksen dan Z. Berarti masih menggunakan aksioma B4 yang I1 yaitu sifat distributif yang pertama. Kita akan mendapatkan X aksen dikali Z dikali dalam kurung 1 plus Z. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan hukum dominasi yang pertama. Ya, kalian ingat suatu suku ya atau peubah ditambahkan 1 adalah dirinya adalah 1 ya. Mohon maaf. Jadi 1 ditambah A hasilnya adalah 1 ya. Berarti 1 ditambah Z adalah hasilnya adalah menggunakan hukum dominasi. Yang pertama adalah 1. Jadi hasilnya X dikali Y dikali 1, X aksen dikali Z dikali 1. Nah, kita lompat lagi. Ingat, menggunakan aksioma B2 yang I2 ya. B2 yang I2 yaitu sifat identitas yang kedua. Ingat, apapun dikalikan 1 adalah suku atau peubah itu sendiri. Jadi X dikali Y dikali 1 adalah X dikali Y, lalu X aksen dikali Z dikali 1 adalah X aksen dikali Z. Nah, kita lihat pada baris terakhir, apakah ada yang bisa disederhanakan lagi ya? Nah, kita lihat apakah ada yang sama ya dari masing-masing peubahnya dari dua sukunya itu, tidak ada ya. Lalu misalkan kita meminta bantuan ya pada suku pertama ya, X dikali Y. Misal kita meminta bantuan memunculkan Z ditambah Z aksen. Ya. Apakah bisa menyederhanakan dengan suku X aksen dikali Z? Ya. Nanti bisa kalian coba, itu tidak bisa disederhanakan lebih lagi ya. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana ya. Jadi kalian bisa mencoba-coba ya bermacam-macam bentuk fungsi boolean, lalu kalian coba sederhanakan ya untuk mempertajam insting dalam menyederhanakan secara aljabar. Jadi memang penyederhanaan secara aljabar ini lumayan tricky ya, membutuhkan trik-trik ya, seperti itu. Nah, ini ada latihan untuk penyederhanaan dengan secara aljabar ya. Sederhanakan fungsi boolean berikut secara aljabar. Nah, ini ya. Jadi ada f, x, y, x aksen sama dengan x aksen dikali y aksen ditambah x dikali y aksen. Lalu yang kedua, ini ada f, x, y, z, itu sama dengan x aksen dikali y aksen dikali z ditambah x dikali y aksen dikali z aksen ditambah x aksen dikali y aksen. Selanjutnya, akan kita bahas penyederhanaan dengan peta Karnaugh. Untuk mempelajari penyederhanaan dengan peta Karnaugh, perlu dipelajari dahulu mengenai peta Karnaugh. Apa itu peta Karnaugh? Nah, berikut ini akan dijelaskan peta Karnaugh berdasarkan jumlah peubahnya. Yang pertama adalah peta Karnaugh dengan dua peubah. Nah, ini ya. Jadi menyusunnya seperti ini. X-nya ada di sebelah kiri ya, lalu Y-nya ada di kanan atas ya, seperti itu. Nah, dua peubah berarti bilangan yang terlibat adalah 0, 1 ya, hanya 0 dan 1 ya. Nah, ingat kombinasi peubah ya, dua peubah dari 0 dan 1 ada 4 ya. Sehingga, nah, untuk kolom yang pertama, yang baris 1 kolom 1, itu kan X-nya 0, Y-nya 0 ya. Nah, X-nya 0, Y-nya 0 ya. Adalah apa? Jadi di sini kita menggunakan konsep minterm ya. Nah, X0, Y0 berarti X-nya X aksen ya, Y-nya Y aksen. Lalu pada baris ke-1 ya, kolom kedua ya, itu kan X-nya 0, Y-nya 1.
Berarti X-nya adalah komplemennya X, yaitu X aksen, dan Y-nya 1. Y1 berarti yang bukan komplemen ya, yaitu Y. Jadi, baris 1 kolom kedua adalah X aksen dikali Y. Lalu baris kedua kolom ke-1, X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1 berarti bukan komplemen ya, yaitu X sendiri. Lalu Y-nya 0 berarti Y aksen. Berarti pada baris kedua kolom ke-1 ya, X dikali Y aksen. Lalu yang terakhir, pada kolom ya, baris kedua kolom kedua, X-nya 1, Y-nya 1. Berarti X dikali Y. Seperti itu. Nah, ini ya. Atau sama saja dengan menuliskan ya, ini dalam bentuk minterm. Sekali lagi saya tekankan. Berarti pada baris ke-1 ya, kolom ke-1 adalah M0, baris ke-1 kolom kedua adalah M1, baris kedua kolom ke-1 adalah M2, lalu baris kedua kolom kedua adalah M3. Selanjutnya, peta Karnaugh dengan 3 peubah. Nah, jadi pada sebelah kiri ya, itu variabel atau peubahnya adalah X, lalu pada kanan atas ya itu adalah Y dikali Z. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, bentuknya harus seperti ini ya. Pada X berarti hanya ada dua kemungkinan ya, 0, 1. Nah, pada Y dikali Z ini ada kemungkinan, yaitu pada kolom pertama 0, 0, kolom kedua 0, 1, kolom ketiga 1, 1, dan kolom keempat 1, 0. Nah, dengan cara yang sama ya, kita akan mendapatkan suku-suku di dalam tabelnya tersebut ya. Bisa kita lihat ya. Pada baris ke-1 kolom ke-1, X-nya 0, Y dan Z juga 0, 0. Berarti apa? X aksen dikali Y aksen dikali Z ya. Pada baris ke-1 kolom kedua, X-nya 0, lalu YZ-nya 0, 1. Ya, jadi Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti apa? X-nya 0 berarti X aksen, Y-nya 0 berarti Y aksen, Z-nya 1 berarti Z. Berarti pada baris ke-1 kolom kedua adalah X aksen dikali Y aksen dikali Z. Lalu pada baris ke-1 kolom ketiga bisa kita lihat X-nya 0, lalu YZ-nya 1, 1. Artinya apa? Y-nya 1, Z-nya 1. Berarti apa? X 0 berarti X aksen, YZ-nya 1, 1. Berarti ya Y dan Z itu sendiri. Berarti pada baris ke-1 ya, kolom ketiga adalah X aksen dikali Y dikali Z ya. Dan seterusnya ya sampai baris kedua kolom ke-4. Kita lihat ya baris kedua kolom ke-4. X-nya adalah 1 ya baris kedua, kolom ke-4 Y dan Z-nya adalah 1, 0. Berarti Y-nya 1, Z-nya 0 ya. X-nya 1 berarti ya X itu sendiri, Y-nya 1 berarti ya Y itu sendiri, Z-nya 0 berarti Z aksen. Berarti pada baris kedua kolom keempat adalah X dikali Y dikali Z aksen. Ya, seperti itu ya pembentukan mintermnya. Nah, ini juga dapat kita tulis ya dalam bentuk mintermnya ya. Berarti pada baris ke-1 kolom ke-1 adalah M0, baris kedua baris ke-1 kolom kedua adalah M1, lalu baris ke-1 kolom ketiga adalah M3, baris ke-1 kolom keempat adalah M2 ya. Jadi kita sambil mengecek minterm ya, bentuk minterm ya pada tabel minterm ya pada pertemuan sebelumnya. Lalu pada baris kedua kolom ke-1 adalah M4, baris kedua kolom kedua adalah M5, baris kedua kolom ketiga adalah M7, dan baris kedua kolom keempat adalah M6. Ya, seperti itu. Ini ada contoh. Diberikan tabel kebenaran berikut ini ya. Nah, ini 3 peubah ya, X, Y, dan Z. Nah, ini berarti ada 8
kombinasi dari 0, nilai 0 dan 1 ya. Lalu, ini ada fungsi boolean. Output dari fungsi boolean yaitu fx, y, z itu ditunjukkan pada tabel yang kolom keempat ya. Jadi baris ke-1 fungsi booleannya nilainya 0, baris kedua 0 ya, sampai baris ke-8 1 ya. Nah, ini gambarkan peta Karnaugh dari tabel di atas. Jadi bentuk peta Karnaugh-nya seperti apa? Ini penyelesaian. Nah, input-input dari X, Y, Z itu tetap ya. Jadi X ya, untuk baris ke-1 tetap 0. X untuk baris kedua, inputnya 1. Lalu input untuk Y dan Z ya. Pada kolom ke-1 tetap ya 0, 0. Lalu kolom kedua 1, 1. Kolom ketiga 1. Maksud saya kolom kedua 0, 1. Kolom ketiga 1, 1. Dan kolom keempat 1, 0 ya. Itu tetap. Nah, bagaimana cara mengisi kolom-kolom ya, kotakan-kotakan pada peta Karnaugh-nya itu ya. Nah, cara yang pertama ya, kita lihat pada tabel kebenaran ya. Pada baris ke-1 tabel kebenaran. Itu X-nya 0 ya, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, kita pindah ke peta Karnaugh. Kotak mana yang memenuhi X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0? Itu pada peta Karnaugh ternyata apa? Baris ke-1, kolom ke-1. Ya, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, berarti pada kotak baris ke-1, kolom ke-1, kita isikan output ya, f, x, y, z pada tabel kebenaran. Bisa kita lihat output pada baris ke-1 di tabel kebenaran adalah 0. Berarti kita isikan 0 pada kotak peta Karnaugh ya. 0 dari output fungsi boolean tersebut. Seperti itu. Saya contohkan lagi. Kita lihat pada tabel kebenaran ya, baris kedua. Ya, itu kan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Nah, kita lihat ke peta Karnaugh. Angka apa yang memenuhi ya? Yang X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Ternyata baris ke-1, kolom kedua. Kita lihat output pada tabel kebenaran pada fungsi boolean. Ternyata pada baris kedua ya, output fungsi booleannya adalah 0. Berarti kita isikan angka 0 ya pada kotakan peta Karnaugh baris ke-1 kolom kedua. Seperti itu. Lalu acak ya, saya akan contohkan acak. Kita lihat baris ke-7 pada tabel kebenaran ya. Baris ke-7 pada tabel kebenaran itu adalah X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Kita lihat pada peta Karnaugh. Yang X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. X-nya 1, berarti itu baris kedua ya pada peta Karnaugh. Lalu kita lihat yang Y-nya 1, Z-nya 0. Y-nya 1, Z-nya 0. Itu terletak pada kolom ke-4 pada peta Karnaugh. Berarti baris ke-7 pada tabel kebenaran itu letaknya ada di baris kedua, kolom ke-4 pada peta Karnaugh. Kita lihat input pada baris ke-7 pada tabel kebenaran. Output dari fungsi booleannya adalah 1 ya pada baris ke-7 tabel kebenaran. Nah, output 1 tersebut dari fungsi boolean kita isikan pada peta Karnaugh, yaitu baris ke-2, kolom ke-4, angka 1 tersebut. Seperti itu ya. Atau cara lainnya bagaimana? Cara lainnya adalah kita ingat, kita balik lagi ke tabel kebenaran. Nah, kalian ingat posisi minterm ya. Jadi, pada tabel kebenaran, M0 itu terletak pada baris ke-1 ya. Baris kedua itu M1 ya. Baris ketiga itu M2 sampai baris terakhir ya, baris ke-8 itu adalah M7. Lalu kalian ingat posisi minterm ya pada tabel peta Karnaugh ya, pada peta Karnaugh ya di penjelasan sebelumnya.
Nah, itu kan kalian sudah tahu ya posisi M0 di mana, M1 di mana, sampai M7 di mana. Nah, kalian isikan output pada fungsi boolean tersebut pada masing-masing kotak M0, M1, sampai M7. Itu juga boleh seperti itu caranya. Yang selanjutnya, peta Karnaugh dengan 4 peubah. Seperti apa bentuknya? Nah, ini ya. Kita namakan peubah tersebut adalah WX, YZ ya. Nah, pada sebelah kiri ya, WX ya, peubah yang kita gunakan. Nah, itu kombinasinya adalah 00, baris ke-1, 01, baris ke-2, 11, baris ke-3, 10, baris ke-4. Lalu pada kanan atas ya, peubahnya adalah YZ, kombinasinya adalah 00, 01, 11, dan 10. Ya, cara mengisinya sama ya. Ingat kita menggunakan konsep minterm ya. Saya contohkan ya. Untuk baris ke-1 kolom ke-1, WX-nya adalah 00, berarti W-nya 0, X-nya 0. Berarti W-nya 0, X-nya 0, berarti W aksen dan X aksen. Lalu YZ-nya juga 00 ya, berarti Y-nya bernilai 0 berarti Y aksen, Z-nya bernilai 0 berarti Z aksen. Berarti pada baris ke-1 kolom ke-1, isi kotaknya adalah W aksen dikali X aksen dikali Y aksen dikali Z aksen. Ya. Dan seterusnya sampai apa? Baris keempat, kolom keempat. Kita lihat baris keempat, kolom keempat ya. WX-nya adalah baris keempat adalah 10, lalu YZ-nya baris keempat juga 10 ya. Nah, W1 ya, berarti W, X0 berarti X aksen. Lalu kita lihat YZ-nya, YZ 10 berarti Y-nya 1, Z-nya 0. Y-nya 1 berarti Y, Z-nya 0 berarti Z aksen. Berarti pada baris keempat, kolom keempat yang kita peroleh adalah W dikali X aksen dikali Y dikali Z aksen. Atau kita tuliskan dalam bentuk minterm ya. Berarti baris ke-1 kolom ke-1 adalah M0, baris ke-1 kolom kedua adalah M1, baris ke-1 kolom ketiga adalah M3 ya, baris ke-1 kolom keempat adalah M2, baris kedua kolom ke-1 adalah M4, baris kedua kolom kedua adalah M5, dan seterusnya ya. Sampai baris keempat, kolom keempat itu adalah M10. Ya. Jadi, kalian dalam mengisikan minterm-mintermnya ini pada setiap kotak, silakan lihat tabel kebenaran ya. Untuk lambang maksem dan mintermnya. Ya. Seperti itu. Untuk yang 4 peubah. Ya. Nah, ini contoh. Diberikan tabel kebenaran berikut. Dan ini juga diminta gambarkan peta Karnaugh dari tabel tersebut. Nah, ini ya. Ini ada 4 peubah. Jadi, kalau 4 peubah seperti ini ya. Berarti kombinasi 0 dan 1-nya itu ada 16 buah. Ya. Berarti mintermnya itu dari M0 ya, baris ke-1, M1 baris ke-2, M2 baris ke-3, dan seterusnya sampai M15 ya, pada baris ke-16 ya. Nah, itu bisa kita lihat output dari fungsi booleannya ya. F W, X, Y, Z ya. Itu bisa kita lihat baris ke-1 0, baris ke-2 1, baris ke-3 0, baris ke-4 0, dan seterusnya ya, sampai baris ke-16. Seperti apa peta Karnaugh-nya? Nah, input-inputnya tetap ya. Nah, sekali lagi, untuk baris ke-1 kolom ke-1, berarti WX-nya 00, YZ-nya 00. Ya kan, pada peta Karnaugh kita balik ke tabel kebenaran. Pada baris ke-1 ya, W-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Itu berarti untuk baris ke-1 kolom ke-1 kita isikan output fungsinya yaitu 0 ya.
Lalu baris ke-1 kolom kedua ya. Atau kita lihat saja pada tabel kebenaran terlebih dahulu ya. W-nya 0, baris kedua ya. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Itu berarti kalau di peta Karnaugh baris ke-1 kolom ke-2. Nah, kita isikan output pada baris kedua di tabel kebenaran adalah 1. Sehingga kita isikan baris kedua kolom ke-1 pada peta Karnaugh adalah 1. Ya, seperti itu ya. Dan seterusnya sampai baris ke-16 pada tabel kebenaran itu kan W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 ya. Kita lihat pada peta Karnaugh ya, yang X-nya 1, Y-nya 1, W-nya 1, Z-nya 1. Itu berarti baris ke-3 kolom ke-3 ya. Baris ke-3 kolom ke-3 ya. W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Nah, bisa kita lihat pada tabel kebenaran ya, yang baris terakhir sendiri ya, baris ke-16 itu adalah outputnya adalah 0 ya, output fungsinya. Sehingga kita isikan pada baris ketiga, kolom ketiga pada peta Karnaugh adalah 0. Seperti itu ya. Atau sekali lagi bisa dengan cara lain, kalian ingat posisi-posisi dari minterm di setiap kotak pada peta Karnaugh ya. Lalu kalian sesuaikan ya dengan minterm-minterm pada tabel kebenaran. Lalu baru kalian masukkan output dari fungsi booleannya. Seperti itu juga boleh ya. Lalu selanjutnya ini peta Karnaugh dengan 5 peubah. Nah, ini ya. Untuk peta Karnaugh dengan 5 peubah itu ada garis bantu ya, ada garis pencerminan ya. Bisa kalian lihat garis pencerminan ya. Nah, dengan 5 peubah ya, itu berarti ada kombinasi ya. Kalau kalian buat ya, lambang mintermnya itu, minterm atau maxtermnya itu ada berapa kombinasi ini? 32 kombinasi angka 0 dan 1 ya. Nah, untuk bentuknya akan seperti ini ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi M0 di mana, M1 di mana, M3 di mana, sampai M31 berarti ya. Karena kan ada 32 kombinasi 0 dan 1. Berarti kan mintermnya dari M0, M1, M2 sampai M31. Seperti itu. Ya. Jadi untuk memudahkan pembuatannya, kalian buat lambang mintermnya pada tabel kebenaran. Ya, berarti kan ada 32 baris. Nah, lalu kalian pindah ke bentuk peta Karnaugh-nya. Ya. Nah, untuk jenis peubahnya itu bisa macam-macam ya, bisa VWX, YZ ya. Berarti pada misal VWXYZ ya, berarti pada yang kombinasi dua angka di sebelah kiri itu adalah VW. Lalu XYZ itu adalah kombinasi yang 3 angka di atasnya ya, yang kanan atas. Atau kalau kalian pakai peubah A, B, C, D, E, berarti untuk kombinasi yang 2 angka yaitu 00 yang pada baris ya, 00011110 pada baris-barisnya ya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 itu kalian gunakan AB. Lalu pada kolom-kolomnya ya, kombinasi angka pada kolom-kolomnya yaitu 000, 001 sampai 1100 ya. Itu kalian gunakan yang CDE seperti itu ya. Nah, ini sekali lagi saya tekankan di sini ada yang namanya garis pencerminan. Seperti itu. Nah, sebagai catatan, dalam teknik minimisasi atau penyederhanaan dengan peta Karnaugh, fungsi boolean harus dalam bentuk literal lengkap. Sebab apa? Sebab yang kita gunakan pada peta Karnaugh itu kan apa? Bentuk minterm. Minterm kan harus literal lengkap. Seperti itu. Nah, berikut ini ada latihan soal.
Nah, ini diberikan tabel keberadaan di samping ya. Lalu kalian gambarkan peta Karnaugh dari tabel tersebut. Nah, ini ya tabelnya ya. Silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan. Untuk pertemuan ke-6 ini, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah penulisan. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.